siang semuanya. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 1. Kali ini kita bakal sedikit bincang-bincang mengenai demokrasi yang ada di sekolah. Nah, teman-teman, di depan kalian ini udah ada beberapa teman saya. Perkenalan, boleh? Perkenalkan, nama saya Yusuf Agifari sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afridal sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Awal sebagai narasumber. Oke, jadi itu dia teman-teman saya. Dan kita bakal sedikit bincang-bincang nih tentang demokrasi yang ada di sekolah. Tapi sebelum masuk ke sesi perbincangan, apa sih arti demokrasi itu? Ada yang tahu teman-teman? Saya berkenan jawab. Demokrasi itu sebenarnya suatu kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk hidup dalam suatu negara gitu. Walaupun mungkin ada beberapa peraturan gitu di Indonesia, tapi kita kan membuat peraturan itu kan itu adalah pilihan kita gitu. Siapa yang akan kita pilih untuk membuat peraturan? Nah, disitulah fungsi dari demokrasi itu sendiri. Jadi kita bisa gitu untuk memilih siapa sih yang pantas untuk menjadi pemimpin kita gitu. Oke, itu aja sih yang saya tahu. Begitu arti demokrasi menurut teman saya. Dan yang kita akan bahas dalam sesi bintang kali ini adalah tentang demokrasi yang ada di sekolah. Teman-teman, ada tahu nggak apa demokrasi yang ada di sekolah itu? Oke, saya akan beritahu apa sih demokrasi yang ada di sekolah itu. Menurut saya, demokrasi yang ada di sekolah itu Kayak gimana? Lumayan banyak ya. Iya. Yang pertama itu ada pemilihan OSIS. Untuk pemilihan OSIS itu sendiri kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan hak gitu ya untuk memilih, kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi OSIS, wakil OSIS atau ketua OSIS gitu. Jadi kita bebas memilih ketua OSIS yang akan nantinya mungkin mengatur kita gitu ya. Ya, mengatur misalnya ada acara atau apa. Yang selanjutnya mungkin Apalagi itu? dalam membuat suatu peraturan gitu ya, mungkin ada beberapa guru yang misalnya membuat peraturan dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu kita diberi kebebasan dalam menentukan apa sih peraturan yang kita inginkan gitu ya, yang mungkin tidak merugikan gurunya atau merugikan siswanya. Contohnya gitu ya, misalnya tidak main HP dalam kelas gitu. Sebenarnya kan kita dikasih pilihan, bisa setuju dengan peraturan itu atau kita tidak setuju. Tapi misalnya kita tidak setuju, ya peraturan itu tidak akan jadi dibuat gitu. Jadi mungkin itu saja menurut saya. Dan dan setuju tidak setuju itu tergantung sama siapa yang paling banyak dapat pendapat terbanyak gitu ya, vote terbanyak gitu. Nah, maka itu arti demokrasi kan. Jadi itu yang demokrasi yang ada di sekolah. Dan yang saya ingin tanyakan lagi nih, ada gak sih demokrasi yang ada di sekolah ini cenderung lebih sulit gitu, atau implementasi yang ada yang ada di sekolah ini kayak gimana sih? Apakah ada ketidaktimpangan atau ada kesalahan di demokrasi sekolah kita ini? Gimana nih? Kalau dari segi kekurangan gitu ya jatuhnya, atau ketimpangan gitu, kan ketimpangan udah sih nggak balance gitu ya. Ya mungkin contoh dari segi dari pembelajaran, mungkin kayak contoh ada beberapa guru gitu ya, ada yang mungkin dia lebih suka mengajar dari beberapa siswa doang, terus sedangkan ada beberapa siswa yang kadang mereka tidak pedulikan gitu, karena emang ya mungkin mereka nggak suka, atau emang siswa tersebut emang dulunya mungkin tidak tertarik dengan pelajaran itu ya kan. Tapi kan kita sebagai apa ya istilahnya, pengajar didik tuh harusnya kan emang memberikan apapun gitu, walaupun siswa kita bagaimanapun itu, karena emang kita sebagai siswa tuh emang sudah punya hak gitu untuk menerima materi yang harusnya kita terima gitu di sekolah gitu kan. Nah, jadi mungkin dari ketimpangan pembelajaran sih itu ya menurut saya ya.
tapi itu saya sih yang saya tahu sih kalau dari segi kekurangannya. Ada yang mau nambahin kekurangan demokrasi di sekolah? Mungkin ada yang ngerasa wah ini nggak adil nih, apa sih yang apa fine aja selama ini? Kalau saya sih cuman ya tadi yang dijelaskan oleh ya Ucup gitu ya. Menurut saya sih itu aja namanya. Saya mau nambahin dong. Mungkin ada ini dari OSIS gitu. Jadi kalau di OSIS tuh mungkin ada beberapa yang misalnya kurang kayak dia kurang membuat siswa tuh berinteraksi atau bukan ikut andil dalam contoh membuat event gitu, kayak membuat acara gitu. Mereka nggak diskusi dulu gitu dengan siswa-siswa lain gitu. Mereka tuh cuma diskusi antar ya mereka aja gitu, yang masih siswa saja ya kan. Dia nggak berkompromi dengan di luar organisasi. Iya, di luar organisasi gitu kan. Karena kan kita sebagai kayak contoh kan acara kan itu nggak mungkin kayak acaranya cuma acara OSIS gitu kan. Kayak contoh acara kemerdekaan lah, acara ini, acara itu lah, banyak lah ya. Semua siswa kan ikut gitu. Jadi kalau mereka kurang membuat siswa itu ikut andil, kayaknya tuh agak gimana gitu soalnya kan. Karena siswanya juga bisa jadi kan kagak enjoy gitu atau tidak senang gitu ketika mengikuti acara tersebut gitu. Dan yang perlu ditambahin juga, ini mungkin dari OSIS juga saya pernah dengar bahwasanya di dalam organisasi OSIS sendiri pun di sekolah kita ini ada dikotomi, atau ada yang ikut benar-benar kerja, atau ada juga yang bahkan dia mau ngomong juga nggak bisa gitu, susah. Oh ya, Mau ngomong juga ya udah aja yang jago-jago gitu kan, yang udah, jadi dia nggak dikasih kesempatan padahal dia anggota OSIS itu masih satu organisasi, itu masih satu organisasi, tapi pas di luar OSIS juga malah makin parah kan, dia organisasinya juga digituin, apalagi kita gitu yang bukan di dalam organisasi ya, nggak dapat kompromi dari mereka. Gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu, bahkan lebih parah dari itu. Dan itu kemudian yang menjadi problem demokrasi yang ada di sekolah kita mungkin ya, kebebasan bersuara dan berpendapat itu bahkan di satu organisasi OSIS yang internal gitu. Iya, itu mungkin menjadi catatan internal juga di OSIS kita. Ada yang mau nambahin lagi? Iya sih, ya Cukup. udah cukup sih kayak gitu sih. Oke. Kita next ke apakah manfaat dari demokrasi itu, teman-teman? Apa manfaatnya buat kehidupan kita, buat diri kita? Apakah karena kita dikasih hak buat milih orang, buat milih presiden, kita dapat manfaat? Atau manfaatnya bisa dipakai buat orang banyak juga? Soal ya, apakah Anda ingin menjawab, saudara? Atau Anda mau menambahkan dari saya? Mungkin ya. Apa mungkin ada manfaatnya juga kalau misalkan di pemilihan presiden juga kan suara kita kan nentuin juga suara seluruh rakyat Indonesia kan. Satu one vote, one person one vote kan. Jadi satu suara orang itu satu vote. Artinya satu suara kita juga berharga tuh buat seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita juga menentukan akan presiden yang mana nih bakal dipilih. Dan suara terbanyak yang bakal jadi pemenangnya. Yang menjadi manfaatnya juga ya sebenarnya bukan cuma dari pemilihan gitu kan. Kalau di pemilihan kayak cuma satu suara kita. Ya, contoh kita tuh dari suara gitu ya kan, dari suara kita kan kita bisa menyampaikan gitu sebenarnya apa sih yang harusnya diperbaiki gitu di dalam suatu negara gitu atau di dalam suatu sekolah gitu. Nah dengan suara kita bisa istilahnya menggait atau membuat teman-teman kita atau lingkungan kita itu jadi ikut sadar gitu bahwa ini tuh yang perlu diperbaiki gitu. Jadi yang tadinya kita cuma punya satu suara, jadi kita punya ruang untuk suara-suara lain gitu yang jadi lebih banyak tuh dari lingkungan atau bahkan dari teman-teman kelas kita gitu. Itu manfaat demokrasi gitu. Jadi kita sebenarnya nggak cuma bisa jadi punya satu pilihan gitu atau satu suara gitu. Kita bisa dari satu suara itu kita bisa mengconvince atau bahasa Indonesianya apa nih,
meyakinkan orang lain gitu untuk bahwa kalau suara kita tuh benar gitu. Ya begitu sih manfaat. Jadi dari semua itu mungkin kita akan tarik satu kesimpulan, dan kesimpulan ini boleh dari masing-masing atau boleh dari diri sendiri, nanti kita diskusi saja. Menurut saya dari demokrasi mungkin di sekolah ya, kesimpulannya demokrasi di sekolah kita ya lumayanlah baik gitu kan, sudah berjalan dengan, tapi kalau dibilang optimal mungkin belum optimal, tapi demokrasi sudah dijalankan di sekolah kita, dan mudah-mudahan kedepannya demokrasi di sekolah kita akan lebih baik lagi. Gimana menurut teman-teman? Ya kalau menurut saya kesimpulannya ya demokrasi di sekolah saya sih sebenarnya emang oke lah, lumayan, walaupun emang yang tadi saudara saya bilang ini bahwa di demokrasi sekolah itu banyak butuh banget pengoptimalan yang lebih baik lagi tuh, butuh banget yang lebih bagus. Ya, makanya dari demokrasi gitu kita bisa yang ngomongin gitu kalau ini butuh pengoptimalan gitu, ini butuh diperbaiki gitu. Jadi demokrasi sendiri juga jadi membuat kita bisa gitu mengkritik atau memperbaiki gitu apa yang kurang sih dari demokrasi sebelumnya gitu. Agar jauh lebih baik lagi. Ya menjadi lebih baik lagi lah. Ada tanggapan untuk yang lain? Apakah sudah better aja, sudah baik-baik aja menurut? Ya, saya juga ternyata baru sadar ya kalau demokrasi di sekolah kita ya ada sesuatu Belum sepenuhnya ya belum sepenuhnya baik gitu ya. Sebenarnya saya juga selama ini nggak sadar gitu ya kalau misalnya OSIS juga ya membuat keputusan ya di lingkup OSISnya aja gitu ya. Saya belum sadar soalnya Kadang baru sadar juga pas tadi diomongin oleh Yusuf gitu ya. Sebenarnya saya tahu gitu ya OSIS melakukan rapat gitu-gitu, cuman ya seperti yang dibilang tadi sebenarnya ya OSIS itu ya nggak diskusi dulu gitu sama kita tentang peraturan apa yang ingin dia buat gitu ya, kita setuju apa enggak, kita mau apa enggak gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan ada acara yang dibuat oleh OSIS kita harus ikut. Iya. Bapak kita harus ikut. Dan dari kelas kita juga harus menyiapkan 1 orang, 3 orang. Dan kita mau nggak mau harus terjun langsung ngikutin itu. Kalau misalkan prinsip demokrasi, mungkin kita punya hak untuk nolak itu. Betul atau tidak? Betul sekali. Jadi benar dibilang oleh teman-teman bahwasanya belum optimal demokrasi di sekolah gitu ya. Mungkin harus ada terikat stakeholder dari OSIS kita, dari guru kita, dari staff, dan dari kita sendiri nih selaku murid yang bukan dalam organisasi, itu harus saling kompromi terlebih dahulu akan sesuatu yang akan dibuat gitu kan. Gimana kalau terakhir menurut teman-teman? Adakah yang lain? Yang sudah saya bilang gitu kayak tadi ya, saya kan akhirnya membuat sadar tuh salah satu teman saya kalau OSIS itu ya kayak begitu gitu, cuma ada beberapa dari ruang lingkup itu kan fungsi dari demokrasi itu sendiri gitu. Saya bisa menyadarkan teman saya gitu bahwa kita ini butuh perbaikan lagi gitu. Dan juga kayak untuk kan ya untuk OSIS saya sendiri ya maksudnya kayak untuk sekolah saya sendiri sih untuk demokrasinya ya memang butuh banyak banget diskusi lagi gitu kayak begini lah contohnya gitu. Saya harap dari segi OSIS sih mau gitu loh berdiskusi dan juga berkompromi dengan siswa-siswa lain gitu loh. Cuma mereka cuma ya Betul. Oke. Jadi sudah ditarik kesimpulan bahwasanya demokrasi di sekolah kita sudah dijalankan, tapi belum sepenuhnya optimal. Dan mungkin kita doakan agar kedepannya lebih berkembang lagi agar mencapai target yang optimal dan baik. Amin. Amin. Oke, sekian segitu aja bincang-bincang kita dari kelompok 1 tentang demokrasi di sekolah. Sampai jumpa.